Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing, pada hari ini ibadah Minggu sesudah Pentakosta 4, 20 Juni 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Vikaris Clara Rompas. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita masuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut kehadiran Allah. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, atas kasih-Mu yang melayakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Bersyukur untuk segala sesuatu yang mendekatkan kami kepadamu. Bersyukur atas hari Minggu dan atas panggilan untuk berhenti dari tugas kami sehari-hari, supaya kami masuk ke dalam rumah. Bukalah hati dan pikiran kami hari ini, supaya pada hari yang kudus ini dan dalam ibadah kami kepadamu hari ini, kami dapat menerima berkat-berkat yang hendak Engkau berikan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Putramu, kami berdoa. Jemaat yang terkasih, mari berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, atas kasih-Mu yang melayakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Bersyukur untuk segala sesuatu yang mendekatkan kami kepadamu. Bersyukur atas hari Minggu dan atas panggilan untuk berhenti dari tugas kami sehari-hari, supaya kami masuk ke dalam rumah. Bukalah hati dan pikiran kami hari ini, supaya pada hari yang kudus ini dan dalam ibadah kami kepadamu hari ini, kami dapat menerima berkat-berkat yang hendak Engkau berikan bagi kami.
Di dalam Yesus Kristus Putramu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian dibesarkan gelar, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amos 5 ayat 18 sampai 20 menyatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yeremia 3 ayat 12 menyatakan, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan pulangku, adanya ku berteluh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar.
terkasih, mari kita terima amanat hidup baru yang terdapat dalam Yesaya 2 ayat 2-5 yang menyatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh dengan kasih setia, Sang Pemberi kehidupan dan Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang masih diberikan bagi kami pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Layakkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami memohon hikmat melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan diberitakan, dan Roh Kudus-Mu juga yang menuntun kami agar dapat melakukannya dengan penuh ketaatan. Layakkanlah hamba-Mu ini agar dapat memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Markus 4 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isian dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu?
Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hayal kerajaan Allah, kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan, kita diperkenankan untuk bertemu dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, meskipun hanya secara virtual. Perkenalkan, nama saya Clara Agustin Estropas. Saya berasal dari Jemaat Diaspora Batam dan merupakan alumni dari Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menjalani masa vikaris di Jemaat Eklesia. Demikian perkenalan singkat saya. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah Sang Pemberi Pertumbuhan. Beberapa bulan yang lalu, seseorang tetangga memberikan saya dan salah satu majelis saya beberapa batang krokot mawar, atau nama lainnya bunga pukul 9 atau bunga pukul 10, karena mekar pada jam tersebut. Lalu beberapa batang krokot mawar ini ditanam secara terpisah di dua pot yang berbeda. Butuh waktu yang cukup lama untuk tanaman itu bisa bertumbuh dan berbunga. Sudah ditanam, disiram, ditaruh di tempat yang terkena matahari, tapi hanya satu pot yang berhasil tumbuh dan berbunga, sedangkan pot yang lainnya tidak bertumbuh. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tanaman tersebut merupakan hasil karya tangan Allah, bukan manusia. Walaupun sudah ditanam di tanah yang baik, rajin disiram, ditaruh di tempat yang terkena matahari, pertumbuhan tanaman tetap bergantung pada Sang Pemberi Pertumbuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan gereja secara akademis telah menghasilkan ribuan jurnal, artikel, dan buku-buku yang sangat berpengaruh.
Dari berbagai macam informasi tersebut, ada salah satu pertanyaan yang masih terus diajukan sampai saat ini, yaitu apa yang menyebabkan gereja bertumbuh? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pertumbuhan? Apakah pertumbuhan gereja pada dasarnya adalah pekerjaan manusia atau justru merupakan karya tangan Allah? Pagi ini Injil Markus mengajak kita untuk belajar mengenal Allah, Sang Pemberi pertumbuhan. Injil Markus banyak berkisah tentang Yesus. Pasal 4 merupakan bagian dari garis besar Injil Markus yang kedua, yaitu tentang penyembuhan, mujizat, dan perumpamaan. Pasal 4 ayat 1-34 menceritakan tentang Yesus yang mengajar dengan perumpamaan. Di dalam bacaan hari ini terdapat dua perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, yang merupakan satu-satunya perumpamaan yang hanya ada di dalam Injil Markus. Melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan bahwa Allah akan mengerjakan karyanya sendiri dalam hati manusia. Jika firman Allah diberikan kesempatan dan tempat untuk bertumbuh. Cara kerjanya terjadi sama seperti bumi yang dengan sendirinya mengeluarkan buah. Hanya ada dua tindakan dari luar. Yang pertama menabur dan akhirnya menuai. Di antara perbuatan-perbuatan yang mengawali dan mengakhir ini dituntut kepercayaan akan kehidupan benih dan akan keberhasilan perbauran atau percampuran antara benih dan tanah. Sesawi bukan sayur sawi yang biasanya tumbuh di Indonesia. Sesawi tidak tumbuh di Indonesia, melainkan di sekitar Israel. Biji sesawi ini masuk dalam jenis rempah-rempah yang bermanfaat untuk memberi cita rasa pada makanan dan mengawetkannya. Selain itu, biji sesawi mengandung minyak yang bermanfaat untuk pengobatan. Biji sesawi memang kecil dan berwarna hitam. Tetapi batang pohon sesawi bisa tumbuh sebesar lengan orang dewasa. Usianya sangat panjang dan perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa berbuah. Perumpamaan tentang biji sesawi ini dapat diartikan sebagai lambang suatu perkembangan atau pertumbuhan dari yang begitu kecil menjadi begitu besar. Biji sesawi ini adalah yang paling kecil dari antara yang lain. Tetapi ketika tumbuh menjadi besar, burung-burung pun dapat bersarang dalam naungannya. Di sisi lain, ada pandangan tradisional yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan perumpamaan dalam bacaan ini, yaitu tentang optimisme dan kepercayaan pada hasil karya Allah sesuai dengan firman-Nya. Jemaat yang terkasih, perumpamaan tentang benih sesungguhnya memberi gambaran akan kerajaan Allah seperti yang disebutkan pada ayat 26 dan 30. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang kekal, di mana berlaku hukum yang menuntut manusia hidup dalam ketaatan padanya. Sifat-sifat kerajaan itu diterangkan kepada orang banyak dengan cara atau melalui perumpamaan. Tetapi kepada para murid, secara khusus Yesus memberikan ajaran yang lebih lengkap. Markus adalah Injil yang khusus menceritakan Yesus. Ciri khas Injil Markus adalah menggambarkan pribadi Yesus sebagai seorang hamba Allah. Namun, ceritanya tetap menjaga keseimbangan antara pelayanan Yesus sebagai hamba dengan sifat keilahiannya.
Gagasan utama dari Injil Markus adalah pelayanan Yesus dan pemberian nyawanya. Hidupnya diberikan sebagai korban tebusan bagi manusia berdosa. Yesus adalah lambang pengabdian seorang hamba. Ia adalah satu-satunya teladan bagi kita untuk menjadi pelayan Allah. Sebagai manusia, Yesus datang dengan cara yang sangat sederhana, dan sebagai raja yang rendah hati, ia harus menderita serta mati untuk dosa-dosa manusia agar kita diselamatkan. Kelihatannya seperti kelemahan dan kebodohan saat menyadari sesuatu yang agung atau mulia itu bisa hadir untuk penderitaan dan kematian seperti itu. Kristus, sang kepala gereja, sekaligus sang penabur, telah menjadi teladan bagi para penabur lain, yaitu setiap mereka yang memiliki kesediaan untuk memberitakan Injil. Seorang penabur tidak dapat memaksa orang lain untuk menerima pesan melalui benih yang ditaburkan. Sama seperti seorang petani tidak dapat memaksa berbagai jenis tanah untuk menghasilkan tanaman yang baik. Sang penabur hanya perlu memastikan bahwa orang lain mendengarkan dengan jelas kebenaran firman Allah tersebut. Tumbuh atau tidaknya benih firman Allah itu tidak menjadi tanggung jawab sang penabur firman. Hal ini juga membuktikan bahwa gereja bukanlah peran sekunder dalam kerajaan Allah. Gereja menjadi tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Ada banyak orang yang mengaku sebagai murid Kristus, tetapi tidak merasa memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Ada begitu banyak alasan yang kerap kali diutarakan. Ketika ada pemilihan majelis misalnya, nanti dululah Pak Pendeta, saya kan bekerja, nanti tidak fokus antara pekerjaan dan pelayanan. Ketika diminta yang tidak bekerja, nanti dululah Pak Pendeta, saya ini kan memang tidak bekerja, tetapi kan saya ini ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang harus merawat anak-anak, mengurus rumah misalnya. Atau misalnya di dalam pemilihan pengurus kategorial atau kepanitiaan, kita justru saling tunjuk-menunjuk. Jarang, mungkin ada, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau langsung menunjuk dirinya sendiri. Ya, saya mau. Mengapa? Padahal jika kita memang mengasihi Kristus, maka kita pun akan mengasihi dan mencintai gerejanya. Mereka yang acuh pada pesan pertobatan dan pengampunan, sejatinya juga acuh kepada Kristus, sang kepala gereja. Gereja yang gagal bertumbuh dan akhirnya jatuh disebabkan oleh kesombongan dan tinggi hati karena mengandalkan kekuatan sendiri dan berbuat sesuatu demi kepuasan pribadi. Jika menyadari bahwa pertumbuhan gereja adalah karya Allah, maka pemikiran-pemikiran tersebut tidak akan ada. Sebaliknya, kita menyadari bahwa dalam proses pertumbuhan gereja ada kesadaran akan he agape tu Christus dalam bahasa Yunani, yang berarti kasih kita untuk Kristus atau kasih Kristus untuk kita. Keduanya mungkin, tetapi merujuk pada kematian Kristus untuk semua, maka kasih Kristus bagi kita menjadi lebih mungkin. Kekuatan kasih itulah yang seharusnya melekat dalam diri kita untuk mengabarkan keselamatan kepada semua makhluk. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran, dan Roh Kuduslah yang akan bekerja mengubah kebenaran itu menjadi pertumbuhan.
Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bahwa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jemaat yang terkasih, kita perlu mengarahkan hati kepada Allah agar firman-Nya dapat tumbuh subur dalam hidup kita. Hal yang harus diingat adalah bahwa dalam segala musim, campur tangan Allah sang kepala gerejalah yang membuat gerejanya bertumbuh di segala tempat dan masa. Kiranya ingatan ini melekat erat dalam jiwa kita setiap kali kita menggenggam benih yang siap kita tabur bagi kemuliaan. Selamat menjadi penabur dan menabur dengan kasih. Allah sang pemberi pertumbuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri bersama-sama dengan segala umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana.
jemaat yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa Sang Maha Hadir, kami berterima kasih kepadamu atas hari Minggu sesudah Pentakosta keempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk hari perhentian ini, di mana kami dapat beristirahat dari pekerjaan dan tugas kami sehari-hari, supaya tubuh, pikiran, dan jiwa kami dikuatkan, dipulihkan, dan disegarkan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu untuk kesempatan beribadah hari ini, di mana kami dapat membuang segala kekhawatiran kami dan memusatkan pikiran kami hanya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas gerejamu, atas persekutuan dengan saudara-saudara seiman di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang mengajak kami untuk menjadi penabur seperti Yesus, Sang Penabur teladan. Kiranya kami dapat melanjutkan pesan cinta kasih yang Yesus Kristus telah bagikan. Kami bersyukur untuk para pelayan di PGI maupun PGI wilayah dan jajarannya. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam segala pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan selalu bersama mereka di dalam pelayanan bagi seluruh warga jemaat-Mu di Indonesia. Begitu juga dengan Sinode Gemindo, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menguatkan para majelis sinode di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya hikmat-Mu selalu beserta agar mereka dapat bersatu hati dalam kerja layan mereka. Tuhan yang memberi hikmat bagi sinode dan jemaat untuk dapat bersinergi di dalam program-program yang sudah ada hasil dari sidang sinode tahunan, supaya segala program dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa bagi pengadaan kantor sinode. Kami percaya Tuhan yang akan beserta dengan kami, dengan majelis sinode di dalam pengadaan kantor sinode ini. Tuhan mencukupi apapun yang kami butuhkan. Secara khusus kami berdoa bagi Gemindo Jemaat Philadelphia. Bersyukur untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Baik presbiter, yaitu pendeta dan majelis jemaat, maupun pengurus kategorial atau panitia yang ada. Kiranya hikmat-Mu senantiasa beserta mereka agar dapat bersatu hati dalam segala tugas dan tanggung jawab, supaya kerja layan mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati program yang ada dan juga raker di Jemaat Philadelphia, kiranya semuanya dapat sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami bersyukur untuk penyertaan bagi Pendeta Douglas Leander. Kiranya hikmat dan kekuatan senantiasa Tuhan berikan di dalam ia melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai pendeta jemaat. Tuhan juga yang senantiasa memberkati kehidupan keluarga Pendeta Douglas Leander. Kiranya keluarga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kehidupan pelayanan dan keluarga Pendeta Douglas Leander kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Begitu pula dengan lingkungan sekitar gereja. Kiranya Tuhan beserta dengan para warga jemaat dan juga tetangga yang ada untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya Bapak, kami pun berdoa bagi jemaat Gemindo di seluruh Indonesia di dalam
pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati para pendeta organik dan juga pendeta pelum. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa, kami juga rindu untuk mendoakan jemaat yang sedang dalam kondisi lemah tubuh karena sakit penyakit yang diderita. Kami bawa dengan kasih Saudara Dolfi Ponto, Pak Maksi, Brian, Aldi, Pak Hani, dan Bu Asna. Kiranya lewat para tenaga medis, makanan, minuman, serta obat-obatan, kami yakin kuasa Tuhan sedang bekerja, memberikan pemulihan dan kekuatan. Kami yakin bahwa di tengah gumul juang jemaat yang sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, beserta dengan mereka, sampai pada waktunya Tuhan memulihkan mereka, agar mereka dapat menyerukan kekuasaan atas segala sakit penyakit. Begitu juga jemaat yang sedang dalam masa pemulihan, kami bawa dengan kasih Pendeta Alex Sumengan dan juga Pendeta Prastowo. Ya Tuhan, kami pun percaya Tuhan senantiasa beserta mereka di dalam mereka menjalani proses atau masa pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang merindukan pekerjaan. Kami percaya pekerjaan yang baik sedang dipersiapkan bagi mereka yang giat berusaha dan senantiasa berpengharapan. Bagi setiap anak-anak yang sedang bergumul juang di dalam pendidikan, masa depan yang indah pun sedang Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan senantiasa memberi hikmat dan juga semangat di dalam belajar demi meraih cita-cita. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, kami pun percaya Tuhan sedang mempersiapkan pasangan yang sepadan bagi mereka, seiman dan juga takut akan Tuhan. Bagi yang sudah berumah tangga, kiranya Tuhan selalu memberi mereka hikmat dan kesehatian di dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan kiranya Kristus senantiasa menjadi kepala dalam setiap rumah tangga. Tuhan yang memampukan kami juga untuk dapat menjadi kepala keluarga, suami, istri, serta anak-anak yang baik di tengah keluarga. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Bagi orang tua kami, para lansia, kami percaya Tuhan senantiasa melawat mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita dalam mereka menjalani hari-hari di masa tua mereka. Bagi para ibu janda, bapak duda, serta anak yatim piatu, mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasih, kiranya Kristus senantiasa menjadi penopang bagi keluarga yang ditinggalkan dalam menjalani gumul juang mereka ke depan. Kami turut berdoa dan mendoakan mereka yang menjadi korban bencana alam dimanapun. Di tengah penderitaan mereka, Tuhan senantiasa beserta dan melawat mereka. Tuhan menjadi sumber pengharapan dan penghiburan yang selalu menolong dan menopang mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk merengkuh mereka yang rapuh. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk para garda terdepan yang masih bertahan. Tuhan yang menguatkan dan memberikan semangat bagi mereka. Begitu juga dengan proses vaksinasi yang sementara berjalan bertahap. Tuhan kiranya beserta dalam setiap proses vaksinasi. Kami berdoa bagi para pemerintah dari tingkat tertinggi hingga terendah. Begitu pula dengan pemerintah daerah DKI. Kami mohon hikmat-Mu bagi mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan bagi bangsa dan negara ini. Di dalam setiap program dan rencana untuk pemulihan ekonomi, kiranya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Kiranya Tuhan juga yang memampukan setiap kami agar dapat menjadi warga negara yang baik, yang mau ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa ini. Bersyukur untuk para pelayan yang bertugas hari ini, para majelis dan tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang mereka lakukan, dan kiranya pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga jemaat yang sudah berpartisipasi dalam ibadah minggu, Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati mereka. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tolong kami memakai hari ini untuk istirahat, supaya besok kami dapat kembali dalam pekerjaan kami dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur ya Bapa atas perjumpaan dan kehadiran-Mu dalam perziarahan iman kami sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan perziarahan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tuntunan tangan-Mu saja. Segala hal yang kami rencanakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penabur dan Sang Kepala Gereja yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang kekasih oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nats pengantar persembahan terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari sambil memberikan persembahan, jalankan kita angkat pujian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa, terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami telah memberikan persembahan. Persembahan ini semuanya daripada-Mu. Dan kami
sebagai anak-anak-Mu, yakin dan percaya Bapa bahwa Bapa selalu memberkati kami. Dan kiranya persembahan ini terpakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan jemaat kami Philadelphia. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, karena Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.